Saudara, drama demi drama tersaji selama proses persidangan kasus Nikita Mirzani sebelum akhirnya divonis 4 tahun penjara. Nikita beberapa kali membuat heboh, mulai dari menolak memakai rompi tahanan, cekcok dengan saksi, hingga menangis di ruang sidang. Loh, kenapa Bapak marah? Kenapa Bapak ini? Bukan Nikita Mirzani kalau tidak membuat sensasi. Selebritas kontroversial ini beberapa kali mengumbar drama selama perjalanan kasus pemerasan dan pencucian uang yang menjeratnya. Salah satunya pada 31 Juli 2025. Nikita menolak dipakaikan rompi tahanan setelah permintaannya memutar rekaman audio sebagai alat bukti tak dikabulkan majelis hakim. Masih di hari yang sama, kericuan terjadi di luar ruang sidang. Saksi yang dihadirkan JPU, Oki Pratama, dihampiri sejumlah pendukung Nikita Mirzani hingga terjadi saling dorong. Loh, kenapa Bapak marah? Pada 24 Juli 2025, Nikita cekcok dengan saksi pelapor Reza Gladys. Nikita mempertanyakan legalitas salah satu produk milik Dr. Reza Gladys. Ia menuding produk kecantikan yang dimiliki Reza Gladys tidak tercatat Badan Pengawas Obat Makanan atau BPOM. Hakim Ketua pun memanggil kedua belah pihak mendekat ke meja hakim guna memperjelas persoalan. Namun perdebatan sengit tetap berlanjut, bahkan mengundang kegaduhan peserta sidang. Pada 23 Oktober 2025, Nikita Mirzani menangis usai membacakan duplik atas replik jaksa penuntut umum. Ia mengaku merindukan keluarga karena sudah sekitar 8 bulan ditahan di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ia berharap majelis hakim memberikan vonis bebas atas perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Nangis akhirnya selesai setelah tunggu dulu. Selamat Ami. Selamat Ami. Ya akhirnya selesai ya. Ini tanggal 28 ini hari yang saya nanti banget setelah kurang lebih 8 bulan. Akhirnya tanggal 28 ini sebentar lagi gitu. Mudah-mudahan aku nggak punya harapan lain selain ke Bapak Hakim yang mulia, semoga bijaksana dan bisa mengadili seadil-adilnya. Kangen, udah kangen banget pengen tidur di kamar sama-sama. Dan mudah-mudahan tanggal 28 apa yang aku harapin, yang aku doa selama ini, insya Allah terkabul sama Allah. Apa yang dijalani Niki menunggu tanggal 28 itu? Iya, menunggu lama sih ya, karena ditahan tuh kan waktu yang sebentar, yaitu 1 hari aja tuh udah kayak 1 minggu gitu kan. Jadi ini malah udah mulai kayak melo gitu, kayak udah mulai kayaknya sirkus mau selesai masalahnya gitu. Beragam emosi dan drama yang ditujukan Nikita Mirzani selama persidangan menjadi sorotan tersendiri dan menarik perhatian masyarakat di samping pokok perkara yang disidangkan. Tak heran lantaran Nikita Mirzani juga kerap membuat sensasi dengan beragam perkara yang sempat menjeratnya selama berkarir di dunia hiburan. Tim Liputan Kompas TV. Kita ulas kembali vonis yang dijatuhkan kepada Nikita Mirzani. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Ahadiat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Asri, apa kemudian respons dari Nikita Mirzani setelah vonis 4 tahun dibacakan oleh majelis hakim? Ya, Baidok, Nikita Mirzani merasa tidak percaya dan tidak berekspektasi bahwa akan dijatuhi vonis oleh majelis hakim jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum yang mana sebelumnya di sidang tuntutan Nikita Mirzani dituntut oleh jaksa penuntut umum selama 11 tahun pidana penjara. Sedangkan majelis hakim menjatuhi vonis kepada Nikita Mirzani berupa pidana penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Dan hal ini juga dinyatakan atau diputuskan oleh hakim berdasarkan pertimbangan dan penilaian hakim bahwa Nikita Mirzani hanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa
mendistribusikan, mentransmisi informasi transaksi elektronik dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dengan melakukan pemerasan serta ancaman akan membongkar rahasia orang tersebut. Sementara terkait dengan dakwaan jaksa penuntut umum, yang mana dakwaan alternatif kedua berupa tindak pidana pencucian uang, menurut hakim Nikita Mirzani tidak terbukti bersalah atau dakwaan tersebut tidak dapat terbukti begitu, sehingga vonis yang dijatuhkan jauh lebih ringan. Dan ada juga beberapa pertimbangan dari majelis hakim yang memberatkan Nikita Mirzani adalah pertama, tidak mengakui kesalahannya. Kedua, Nikita Mirzani juga pernah dihukum atau merupakan residivis, dan ada hal-hal yang meringankan Nikita Mirzani adalah karena ia memiliki tanggungan keluarga. Pasca divonis, Nikita Mirzani menyampaikan juga akan melakukan upaya hukum berupa banding seperti yang disebutkan Nikita Mirzani dalam rekaman yang telah kami rekam sebelumnya berikut ini. Tapi emang gue punya feeling dari kemarin pasti pasal TPPU-nya hilang. Alhamdulillah hilang hari ini. Ya nggak tahu juga ya, Pak Hakim kemarin kan udah diperlihatkan secara gamblang di persidangan, ada saksi ahli, saksi-saksi yang didatengin juga kan jelas duduk permasalahannya apa. Tapi ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Tapi kecewa nggak sih ada banding? Kecewa yang nggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima yang dikenakan kan 4 tahun dan 1 M tersebut kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Ini jauh banget Ami dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Kan gue tua di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Nikita Mirzani punya waktu 7 hari untuk memberikan banding atau menyampaikan banding kepada pengadilan negeri, dan nantinya akan diteruskan kepada pengadilan tinggi, dan nantinya pengadilan tinggi akan menyampaikan atau memutuskan terkait dengan banding Nikita Mirzani. Kembali kepada Anda, Meido. Terima kasih laporan Anda jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juga juru kamera Andika Hadiat langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Usai jeda